Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Nursalsabila dengan NIM 164251028 dari Prodi Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal UTS dari e-book Fisika Dasar 1 yang ditulis oleh Bapak Sugianto Sulistiono. Oke, saya mulai dari soal pertama. Jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja, tanpa memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang tidak hanya memiliki nilai atau besar saja, tapi juga memiliki arah. Contoh dari besaran skalar yaitu adalah massa, suhu, waktu, energi, dan lainnya. Sedangkan vektor, contohnya yaitu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan masih banyak lagi. Soal kedua, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Kenapa satuan sangat penting? Karena satuan membuat suatu besaran memiliki arti yang jelas. Tanpa satuan, angka saja tidak cukup untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya, ketika kita menghitung suatu benda, lalu hasilnya ternyata 10. Jika kita tidak menggunakan satuan, kita tidak tahu 10 ini adalah 10 meter, 10 kilometer, atau ternyata hanya 10 sentimeter. Jadi, satuan sangat membantu kita dalam memahami dan membandingkan hasil pengukuran dengan benar. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Jadi, massa sendiri adalah ukuran banyaknya materi dalam benda dan nilainya tetap sama dimanapun benda itu berada. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda, jadi nilainya itu bisa berubah tergantung di mana benda itu berada. Contohnya, ketika suatu benda berada di bumi atau di tempat lain seperti bulan, beratnya akan berbeda. Karena itu, massa diukur dalam kilogram, sedangkan berat diukur dalam newton. Pertanyaan keempat, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian karena alat ukur punya batas ketelitian. Selain itu, pengamat atau kita sendiri juga bisa melakukan kesalahan pada saat membaca skala, dan kondisi lingkungan juga bisa mengaruhi hasil perhitungan. Jadi, dalam fisika, pengukuran tidak pernah benar-benar sempurna. Pertanyaan kelima, apa makna fisis dari komponen vektor? Komponen vektor adalah bagian dari sebuah vektor yang dilihat pada arah tertentu, biasanya pada sumbu horizontal dan vertikal. Dengan memecah vektor menjadi komponen-komponennya, kita jadi lebih mudah menganalisis gerak atau gaya. Misalnya, gaya miring bisa dipisahkan menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y, sehingga perhitungan menjadi lebih sederhana dan jelas. Pertanyaan ke-6, jelaskan perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh sendiri adalah total panjang lintasan yang dilalui benda tanpa memperhatikan arah. Jadi, jarak tempuh ini termasuk dalam besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dan memperhatikan arahnya. Sehingga perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor. Jadi, jarak itu selalu bernilai positif, tetapi perpindahan bisa bernilai 0, bahkan negatif, tergantung arah acuannya. Pertanyaan ketujuh, mengapa perpindahan bisa 0 meskipun benda bergerak? Perpindahan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
Karena melihat dari perpindahan suatu benda dari titik awal ke titik akhir, perpindahan itu bisa nol jika benda yang dihitung tersebut, titik awal dan titik akhirnya tidak berubah. Jadi walaupun benda sudah bergerak dan menempuh lintasan yang cukup jauh, kalau posisi akhirnya tetap sama, maka perpindahannya akan nol. Contohnya, seseorang berjalan mengelilingi lapangan lalu kembali ke tempat semula. Pertanyaan ke-8, apa perbedaan antara kecepatan dan kelajuan? Kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan menyatakan seberapa cepat benda bergerak, sedangkan kecepatan menyatakan seberapa cepat benda bergerak sekaligus arahnya kemana. Jadi kelajuan hanya melihat besar atau seberapa cepat benda itu bergerak, sedangkan kecepatan itu tidak hanya melihat seberapa cepat benda itu bergerak, tapi juga melihat kemana arah dari benda tersebut. Pertanyaan ke-9, kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Percepatan bernilai 0 saat kecepatan benda konstan atau tidak berubah-ubah. Maksudnya, benda itu bergerak, tapi besar dan arahnya itu tetap sama. Contohnya, mobil yang bergerak lurus dengan kelajuan yang tetap. Pertanyaan ke-10, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Makna dari tanda negatif pada kecepatan yaitu menunjukkan arah gerak yang berlawanan dengan arah acuan. Jadi, jika hasil perhitungan kecepatan itu hasilnya negatif, bukan berarti nilainya salah, tetapi arah dari benda tersebut berlawanan dengan arah acuan. Begitu. Ini penting karena arah sangat menentukan makna gerak. Pertanyaan ke-11, apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Ciri utamanya adalah kecepatannya konstan dan percepatannya nol. Dalam GLB, benda menempuh jarak yang sama setiap selang waktu yang sama. Pertanyaan ke-12, mengapa grafik ST-GLB berbentuk garis lurus? Grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk garis lurus karena posisinya berubah secara teratur terhadap waktu. Artinya, pertambahan jaraknya selalu sebanding dengan pertambahan waktu. Kemiringan garis pada grafik ini menunjukkan besar kecepatan benda. Pertanyaan ke-13, apa perbedaan dari GLB dan GLBB secara konsep? Perbedaan GLB dan GLBB secara konsep yaitu GLB memiliki percepatan 0 dikarenakan kecepatannya tetap. Sedangkan GLBB memiliki percepatan tetap sehingga kecepatannya dapat berubah-ubah secara teratur terhadap waktu. Jadi pada GLB benda itu bisa semakin cepat atau semakin lambat. Pertanyaan ke-14, mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Pada gerak vertikal, gaya yang paling berpengaruh adalah gaya gravitasi bumi. Gaya ini selalu menarik benda ke bawah, sehingga menyebabkan percepatan gravitasi. Karena itu, gerak naik atau turun benda selalu dipengaruhi oleh gravitasi. 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisahkan menjadi dua gerak. Gerak parabola dapat dipisahkan menjadi gerak horizontal dan gerak vertikal karena keduanya saling independen. Gerak horizontal berlangsung seperti GLB, sedangkan gerak vertikal berlangsung seperti GLBB karena dipengaruhi oleh gravitasi. Gabungan keduanya menghasilkan lintasan parabola. 16. Apa yang dimaksud dengan gaya dalam fisika? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau perubahan bentuk benda. Gaya bisa membuat benda menjadi diam ataupun menjadi bergerak.
mempercepat ataupun memperlambat, atau bahkan mengubah arah dari benda tersebut. Jadi, gaya sangat berkaitan dengan perubahan kondisi benda. 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena bisa saja gaya-gaya yang bekerja itu saling menyeimbangkan. Kalau resultan gayanya nol, maka benda bisa tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Jadi yang menentukan benda tersebut bergerak itu bukan hanya ada gayanya, tapi juga total dari gaya tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 18. Jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Hukum 1 Newton atau yang biasanya disebut dengan inersia menyatakan bahwa suatu benda akan mempertahankan keadaannya baik itu tetap diam maupun bergerak lurus beraturan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Artinya, benda tidak akan berubah geraknya secara tiba-tiba tanpa adanya pengaruh dari sekitar. 19. Apa makna dari inersia? Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Besarnya inersia bergantung pada massa benda. Semakin besar massanya, maka akan semakin besar pula inersianya. 20. Jelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan ini dijelaskan di hukum 2 Newton, yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan, yang artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan yang terjadi untuk gaya yang sama. 21. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Alasan kenapa gaya selalu muncul berpasangan adalah karena setiap interaksi melibatkan dua benda. Ketika satu benda memberikan gaya kepada yang lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya balasan dengan besar yang sama tetapi arah yang berbeda. 22. Apa tujuan dari menggambar diagram benda bebas? Diagram benda bebas digunakan untuk mempermudah analisis gaya yang bekerja pada suatu benda. Dengan memisahkan semua gaya yang ada, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana benda tersebut bergerak atau tetap diam. 23. Jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda yang bersentuhan dengannya. Fungsinya adalah untuk menopang benda dan mencegahnya menembus permukaan tersebut. 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah geraknya? Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak atau kecenderungan gerak benda karena sifatnya yang menghambat. Gaya ini muncul akibat adanya interaksi antara permukaan yang bersentuhan. 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Benda bisa meluncur di bidang miring karena adanya gaya berat yang memiliki komponen yang sejajar dengan bidang. Komponen inilah yang menarik benda ke bawah sepanjang bidang miring. 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Gaya sentripetal diperlukan agar benda dapat bergerak dalam lintasan melingkar. Tanpa gaya ini, benda akan bergerak lurus menjauhi lintasan karena sifat inersia. 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal bukan gaya nyata jika dilihat dari kerangka inersial. Gaya ini hanya muncul sebagai gaya semu ketika kita berada dalam kerangka yang berputar. 28.
Apa perbedaan dari gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Pada gerak lurus, percepatan terjadi searah atau berlawanan arah dengan lintasan. Sedangkan pada gerak melingkar, percepatan selalu menuju ke pusat lingkaran atau ke pusat lintasan, yang disebut sebagai percepatan sentripetal. 29. Jelaskan pengertian dari usaha. Usaha dalam fisika adalah energi yang dipindahkan oleh gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan. Jadi, usaha terjadi jika ada gaya dan ada perpindahan. 30. Kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya? Usaha bisa bernilai nol meskipun ada gaya jika tidak terjadi perpindahan atau jika gaya itu arah gaya itu tegak lurus dengan perpindahan. Dalam kondisi ini, gaya tidak melakukan kerja terhadap benda tersebut. 31. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Sudut dalam rumus usaha menunjukkan arah antara gaya dan perpindahan. Sudut ini menentukan seberapa besar komponen gaya yang benar-benar berkontribusi dalam melakukan usaha. 32. Jelaskan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Usaha yang dilakukan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan energi kinetik. Semakin besar usaha yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan energi kinetik pada benda tersebut. 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Contohnya, benda yang berada di ketinggian memiliki energi potensial gravitasi. 34. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik akan tetap atau kekal jika hanya konservatif yang bekerja, seperti gaya gravitasi, dan tidak ada gaya lain seperti gesekan yang menghilangkan energi atau mengurangi energi mekanik tersebut. 35. Mengapa energi bisa hilang ketika adanya gesekan? Energi sebenarnya tidak hilang, tetapi berubah menjadi energi yang lain, seperti panas. Gesekan menyebabkan energi mekanik berubah menjadi energi internal yang tidak terlihat secara langsung. 36. Jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa adalah titik yang mewakili posisi rata-rata seluruh massa dalam suatu sistem. Gerak suatu sistem dapat dianalisis seolah-olah seluruh massanya terkonsentrasi di titik ini. 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai suatu benda? Sistem partikel dapat dianalisis sebagai suatu benda karena gaya internal antar partikel saling meniadakan. Yang memengaruhi keseluruhan sistem adalah gaya eksternal. 38. Apa makna momentum secara fisis? Momentum sendiri adalah ukuran kecenderungan benda untuk terus bergerak. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. Sehingga benda yang lebih berat atau lebih cepat memiliki momentum yang lebih besar. 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit untuk dihentikan? Benda bermassa besar lebih sulit untuk dihentikan karena memiliki momentum yang lebih besar. Untuk menghentikannya, diperlukan pula gaya atau waktu yang lebih besar. 40. Jelaskan pengertian dari impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dan waktu yang bekerja. Impuls berkaitan langsung dengan perubahan momentum suatu benda. Selanjutnya, pertanyaan ke-41. Apa hubungan antara impuls dan perubahan momentum?
Impuls memiliki hubungan langsung dengan perubahan momentum. Secara konsep, impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, dan hasilnya sama dengan perubahan momentum suatu benda. Artinya, semakin besar gaya atau semakin lama gaya tersebut bekerja, maka semakin besar pula perubahan momentumnya. 42. Kapan momentum kekal? Momentum akan tetap atau kekal apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Dengan kata lain, dalam sistem tertutup, jumlah momentum sebelum dan sesudah seperti tumbukan itu akan tetap sama. 43. Mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Gaya internal tidak mempengaruhi momentum total karena gaya-gaya tersebut selalu muncul berpasangan dan saling berlawanan. Akibatnya, gaya internal saling meniadakan sehingga yang berpengaruh hanya gaya yang berasal dari luar sistem. 44. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumpukan lenting sempurna adalah tumpukan di mana momentum dan energi kinetik keduanya tetap kekal. Pada tumpukan ini, benda akan memantul tanpa kehilangan energi kinetik. 45. Apa perbedaan dari tumpukan lenting dan tidak lenting? Pada tumpukan lenting, energi kinetik tetap terjaga. Sedangkan pada tumpukan tidak lenting, sebagian energi kinetik telah berubah menjadi energi yang lain, seperti panas atau suara, sehingga energi kinetik tidak kekal. 46. Jelaskan pengertian dari kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah keadaan ketika benda berada dalam kondisi diam dan tidak mengalami percepatan, baik secara translasi maupun rotasi. Ini berarti semua gaya dan torsi yang bekerja pada benda saling menyeimbangkan. 47. Mengapa benda tetap diam? Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Karena benda bisa saja masih ada gaya atau torsi yang bekerja, tetapi belum menyebabkan gerak. Jadi, untuk benar-benar setimbang, tidak hanya harus diam, tetapi resultan gaya dan torsinya juga harus nol. 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Artinya, tidak ada percepatan sehingga benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Syarat kesetimbangan rotasi adalah jumlah semua torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Dengan demikian, benda tidak mengalami perubahan gerak atau rotasi atau berputar. 50. Jelaskan makna dari torsi secara intuitif. Secara intuitif, torsi adalah kemampuan suatu gaya untuk memutar benda terhadap suatu titik atau poros. Semakin besar gaya atau semakin jauh jaraknya dari titik putar, maka semakin besar pula efek putarnya.